Kita bisa datang pagi-pagi, udah lengkap dengan kita walaupun masih kurang berapa ya? Masih kurang kira-kira berapa Pak Lurah? Target yang kita harapkan datang pagi-pagi 40-an ya. Ini ada 20-an, 25 ada. Iya. Jadi insya Allah kita bisa mulai aja. Sebelum saya persilakan Pak Lurah, saya kasih pendahuluan. Acara hari ini ceritanya adalah runtutan acara, rentetan acara ini yang baru-baru lumayan ya. Ada Waisep, ada Bintang, ada Tirto, ada Mas Kunto. Jadi teman-teman sekalian, tiap tahun biasanya PP Tokodai punya acara semacam ini. Tahun lalu di kepengurusannya Lurah Bowo, kita punya acara pelatihan leadership PP Tokodai 2012. Gak serius, namanya aja serius, lebih senang-senang. Nah, tahun ini kita ingin mengadakan acara pelatihan soft skill PP Tokodai 2012. Nah, untuk apa acara ini? Untuk apa? Kenapa kita ngadain acara ini? Kita undang aja Pak Lurah untuk silakan ngomong. Oke Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah mempersiapkan materi yang insya Allah luar biasa ini. Dan di tengah-tengah kesibukannya juga sudah mempersiapkan dan menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Juga kepada para panitia yang telah bekerja mempersiapkan semua peralatan, tempat, sampai makanan-makanan yang ada di belakang sehingga kita tidak akan kelaparan pada hari ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan hari liburnya di hari yang cukup dingin, susah bangun untuk datang pagi-pagi datang di acara PP Tokodai. Ya tadi kalau di Mas Farid memberitakan saya untuk memberitahu untuk apa sebenarnya ada acara seperti ini. Tapi untuk keseluruhannya lebih enak lagi kalau kita simak saja satu persatu dari para pembicara. Di sini saya cuma akan menyampaikan sedikit cerita singkat saja apa pentingnya dari sebuah tim, karena dengan tim ini kita bisa menjadi hebat, tidak sekedar jadi bagus. Sebagai contoh saya ambil acara ini juga. Jadi ceritanya 2 tahun yang lalu kita pernah punya acara yang serupa sewaktu sebelum pemilihannya Pak Nurah Bayu. Tapi yang setelah itu agak tidak ada setahun, dan Mas Ibung punya ide untuk yuk kita adakan lagi acara pelatihan seperti ini biar kita bisa makin kompak, bisa lebih bermanfaat di PP Tokodai. Nah, tapi kalau Mas Ibung hanya sendiri, coba kita bayangkan Mas Ibung sendirian ngumpulin semua orang, masakin semua orang, memikirkan semua isinya, jadi acaranya seperti apa? Saya beri waktu 10 detik. Saya jadi ibunya anak. Jadi Lita. Kalau saya langsung kebayangnya acara di rumah balita atau di rumah saya, kita kumpul, kita makan, kita sharing aja gitu. Jadinya seperti itu. Yang semua mungkin bisa, satu orang dua orang bisa bikin acara, ya adalah hasilnya. Tapi seorang Mas Ibung pun berpikiran lain. Beliau tidak sendirian bergerak, tapi menghubungi para trainer-trainer, para lurah-lurah, dan berkumpul. Kita mau bikin acara seperti apa? Kita mau bikin pelatihan seperti apa? Dan juga tidak lupa menghubungi koki terkenal, Cilita, dengan semua pasukannya. Terus juga dengan panitia-panitia untuk menyiapkan segala sesuatunya seperti ruangan, proyektor, dan lain-lain. Juga teman-teman untuk menghubungi satu sama lain sehingga kita bisa rame-rame datang ke sini. Nah, hasilnya seperti apakah tim yang dibentuk oleh Mas Ibung? Mari kita simak setelah ini. Ya, jadi begitu Pak Lurah juga mengamanahkan saya untuk gimana kalau kita bikin acara persembahan terakhir dari
orang-orang tua macam saya, macam sesepuh di belakang itu, macam Pak Nopri di UGM bidang kemahasiswaan juga, sering mengajar materi-materi soft skill juga. Sayang gitu kalau dimanfaatkan, karena tahun ini Pak Nopri pulang ke Indonesia. Jadi ini juga semacam persembahan dari Mas Andi, dari sesepuh. Alhamdulillah juga. Kenapa kita berusaha untuk datang pagi-pagi, karena materinya biar fresh pagi-pagi, dan kita berharap hari ini juga kita rekam. Semoga nanti wajah rekan-rekan sekali masuk juga ke video kita ini, dan 10 tahun ke depan kita masih bisa lihat video ini. Mungkin nanti Natalia sudah jadi atlet pembina terkenal. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini kita bawa relax aja, kita bawa santai, bahwa hari ini kita mau belajar dari pengalaman 5 generasi BPI Tokodai. Menurut saya jarang sekali kita punya pengalaman seperti ini, karena hanya ada di tahun ini gambarnya. Jadi kalau lihat buku ini, bukunya dia, isinya itu adalah dia gambarkan dalam satu gambar. Sehingga kalau udah lihat gambarnya ini udah langsung kebayang. Bisa ketemu? Ada jawaban di sini? Fungsi itu? Fungsi itu adalah sinergi. Tahu arti sinergi? Jika fungsi F itu adalah sinergi, maka F ekspresi itu bisa mendekati tadi. Tapi kalau dia fungsi sinergi itu hanya untuk orang-orang tertentu, Fx sampai Fy, maka dia hanya mendekati bilangan epsilon. Epsilon bilangan kecil, kurang lebih nilainya 0. Inversenya, kalau orang itu bertemu berdua tidak bersinergi, maka nilainya menjadi lebih kecil dari itulah sinergi. Jadi si Einstein itu dia bingung bagaimana menjawab pertanyaan itu. Tapi dijawablah orang-orang hebat. Dengan mudah dia menjawab fungsi itu adalah sinergi. Sinergi itu artinya apa? Kalau orang hebat ketemu orang hebat, mereka kerjasama. Maka kehebatannya bukan lagi menjadi 1 tambah 1 menjadi 2. 1 tambah 1 itu bisa menjadi 11, bisa menjadi 110, bisa menjadi 1110, bisa menjadi 100. Lanjutkan. Bisa sampai tak terhingga. Itu namanya kalau dia bersinergi. Bayangkan kalau misalkan mereka tidak bersinergi, suami dan istri tidak bersinergi, udah itu akhirnya adalah lebih kecil daripada 0. Silahkan lanjut. Nah, rumus yang dijawab, pertanyaan tadi itu akhirnya memunculkan teori-teori. Lemas, teori seperti ini. Kita lihat. Yang pertama adalah bila bakat itu memenangkan permainan, maka teamwork dan intelligence itu memenangkan pertandingan. Ini Michael Jordan. Teamwork, sinergi. Banyak tangan itu membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Sinergi. No man is an island in time of self. Every man is a piece of the continent. Tidak ada orang itu yang namanya continent. Itu semua piece saja. No one can restore a symphony. It has a full orchestra to play. Anda bayangkan, ini rumus-rumus yang menjawab pertanyaan si Einstein yang susah tadi. Silahkan lanjut. Teamwork itu membagi tugas tetapi melipat gandakan kesuksesan. Seseorang, kita sendiri itu melakukan hal yang kecil. Together we can do so much. Susah banget ya kalau di Indonesia kan. Ngerti kan maksudnya? Ini teori. Jadi teori yang muncul dari pengalaman dibuatlah sebuah teori, akhirnya orang berkesimpulan tidak ada pilihan. Kalau orang itu bersinergi, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih hebat. Silahkan lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan menjadi sebuah lema? Apakah akan menjadi sebuah teori baru? PP Tokodai should be team. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita jawab masing-masing.
Silahkan. Teams itu adalah together everyone achieves more. Dan ini bukan siapa-siapa yang menjawab, bukan Pak Lurah yang menjawab, apalagi saya, apalagi saya Haji, apalagi Mas Ibu, bukan, apalagi Pak Dekunta, bukan. Tetapi yang bisa menjawab adalah kita semua. Apakah ini akan menjadi teori di Tokodai? Kalau kita menjadi sebuah tim, ini adalah together everyone achieves more. Silakan. Saya ingin membuktikan bahwa teori itu adalah benar. Di teori bahwa kalau kita bersinergi, Fx plus Y ini adalah fungsi sinergi, maka itu jauh lebih besar dibandingkan Fx plus Fy. Karena sinergi tidak bisa bekerja untuk sendiri. Masa saya sendiri bisa? Oh, saya bersinergi. Mungkin nggak? Oh, saya bersinergi. Atau Mas Farid, saya bersinergi. Tapi dia bersinergi di dirinya sendiri. Nggak ada. Mas tadi kan Fx itu nilainya epsilon 0, Fy nilainya epsilon 0. Tapi kalau sudah ada dalam satu fungsi, itu akan menjadi nilai tak linear. Nah, sekarang mari kita buktikan. Ada yang buktinya harus pakai sekarang ya. Mari kita buktikan. Perhatikan kata-katanya dan teman-teman coba renungkan. Perhatikan kata-katanya dan coba teman-teman renungkan. Coba kita hayati. Kita lihat angsa-angsa terbang. Mereka ingin menuju sebuah tujuan. Mereka bergerak mengepakkan sayap dan semua bergerak. Ketika ada temannya yang sudah memulai, maka kita lihat angsa yang lain pun juga mulai siap untuk bergerak. Dan akhirnya mereka bergerak dengan sebuah formasi yang mungkin kita sudah tahu, formasi V. Dan ada rahasia di balik formasi V yang mereka lakukan. Dan angsa-angsa ini mereka melakukan rotasi kepemimpinan. Bila ada pemimpin yang sudah capek, maka digantikan oleh yang lain. Dan dengan formasi ini, mereka membuat bisa mengangkat satu sama lain. Dan kalau ada satu angsa yang sakit, maka dua akan keluar dari formasi menemaninya turun ke bawah sampai angsa itu bisa terbang kembali. Dan angsa yang di belakang itu akan mengatakan bahwa kami baik-baik saja. Untuk mengencourage angsa-angsa di depan, kita terus berjalan dan terus berjalan. Dan di belakang terus berteriak bahwa kita baik-baik saja. Kita terus berjalan dan berjalan. Dan setiap angsa membutuhkan teman-temannya.
Dan coba kalau bayangkan Anda menjadi seorang angsa memberontak, apa yang terjadi? Maka mereka tidak akan menjadi apa-apa. Dan apa yang terjadi? Bahwa Anda akan mati, tenggelam di laut. Itulah angsa. Ada kalimat yang menurut saya perlu direnungkan. Mungkin kita perlu belajar dari angsa-angsa itu. Kita bisa belajar dari mereka karena mereka berjalan sesuai dengan hukum alam. Dan hukum alamnya untuk menyeberang dari Britain sampai Kanada, mereka harus melewati laut. Karena dari angsa itu bukan burung, angsa ya angsa. Tapi mereka bisa sampai ke Britain, dari kita sampai ke Kanada. Itu membutuhkan bahwa mereka harus bersinergi. Mereka harus membuat sebuah formasi. Kalau ada yang capek, ada yang menemani. Setelah itu pergi lagi dan memberitahu teman-temannya, ayo kita terus maju, kita terus maju dan terus maju. Dan kalau ada satu angsa, dua angsa yang jadi pemberontak, itu harus dibayangkan apa yang terjadi. Si pemberontak itu dia tidak akan bisa bertahan di tengah laut. Akhirnya tenggelam. Dan ini kalimat yang juga kita renungkan. Mungkin kita udah sih. Apa? Sudah. Saya berharap ya, kita sudah menunggu kita bisa menjadi sebuah apa arti ini? Achieve more. Kita go together everyone achieve more. Saya tidak tahu itu apa enggak. Wikipedia, thank you. Tulis saja thank you. Benar ya? Betul. Dia tim good together. Marilah kita menjadi sebuah tim agar kita yang baik tadi itu menjadi lebih enak. Hebat menurut siapa? Kita definisikan sendiri. Menurut siapa? Tapi kita akan menjadi lebih baik kalau kita menjadi sebuah tim. Oke, saya kira mungkin itu renungan dari saya. Mudah-mudahan baik, sekarang rekan-rekan sudah tahu kenapa hari ini kita bela-belain datang hari ini, kenapa kita bela-belain dari pagi. Memang kita ingin menularkan bagaimana pengalaman 5 generasi PP Tokodai dalam melakukan teamwork. Karena tanpa itu kita hanya akan jadi orang-orang yang mungkin sudah bagus-bagus tapi belum tentu bisa lebih hebat. 5 orang lurah yang kita undang sekarang plus orang-orang kunci seperti Cilita yang kita akan minta bicara, seperti Mas Kunta yang akan nanti kita bisa minta bicara juga, akan kita minta pengalaman-pengalaman mereka dalam terlibat di kegiatan pertemanan, paguyuban atau kita sebut PPI, sehingga mereka bisa dapat macam-macam bagaimana cara mereka bisa mewujudkan itu. Nanti kita akan dengar selama hari ini. Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa kalau sendiri-sendiri kita sudah hebat, kita sudah bagus. Namun kalau kita bisa bersama-sama kayak angsa-angsa tadi, hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Angsa gak bisa terbang. Tapi kalau tadi bareng-bareng dengan bentuk V tadi itu, rahasianya kan ada di tahanan anginnya bisa berkurang. Dari situlah angsa-angsa itu bisa pecah. Bukan begitu Mbak Natalia? Oke, baik. Pak Mofis sudah menyampaikan ini. Sekarang kita pengen dengar langsung dari pelaku sejarah. Pelaku sejarah, bagaimana sebuah tim ini benar-benar bermanfaat. Apakah hal-hal unik apa yang kita bisa dapatkan selama di PP Tokodai kalau kita bisa bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Nah, untuk itu saya ingin mengundang Mas Panji Sensei untuk